Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Debbie Jansen Sahartian. Kami ucapkan juga selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran online. Kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat dari NKB nomor NKB 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Saya memulainya dengan lagu yang jemaat jarang sekali bernyanyi. Jadi ada satu lagi lagu baru diperkenalkan bagi jemaat. Mari jemaat, kita mulai ibadah hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan terimalah salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk. Nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari jemaat kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, kami berterima kasih untuk satu kali lagi hari Minggu yang Tuhan izinkan kami masuki bersama-sama sebagai jemaat Perki BPPNB Amsterdam Zuidoost, sebagai keluarga dan juga sebagai setiap pribadi. Kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Karena itu kami mohon Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, tenangkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami hadir di tengah-tengah kehadiran Tuhan dalam ketenangan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Ya Allah, dalam kesempatan hari Minggu ini,
Satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan bagi kami dalam tunduk kami, namun dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, hadir dalam pengakuan kami. Karena kami sadar betul bahwa selama seminggu ini mungkin saja ada hal-hal yang kami pikirkan keliru, yang kami lihat tidak pantas, yang kami katakan melukai, yang kami lakukan dan jalani jauh dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Atau mungkin saja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada dalam hati kami yang cuma kami dan Tuhan saja yang tahu. Karena itu ya Allah, kami mohon Tuhan selidiki kami. Lalu terimalah pengakuan-pengakuan kami. Dan dalam pengasihan-Mu kami mohon ya Allah, ampunilah kami. Kuasai kami dengan roh keberanian untuk tidak lagi melakukan apa yang sudah kami akui di hadapan Allah. Ingatkan kami selalu bahwa kesalahan yang kami lakukan itu Tuhan bayar dengan mahal, dengan kematian Tuhan dan kebangkitan-Mu. Ajar kami untuk menghargai akan pengorbanan Tuhan itu. Tuntun kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya setelah pengakuan ini, kami berani untuk hidup di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu, apapun risikonya bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam sorga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang setia dalam ketidaksetiaan kita. Mazmur 86 ayat 5 berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Karena Allah telah setia mengampuni kita, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua dalam ibadah ini, terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita menyambutnya dengan PKJ 2, mulia-mulia namanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan bagian dari firman Allah.
Tetapi sebelum kita mulai akan ibadah ini, sebelum mulai akan belajar dari bagian firman Allah, sebelum merenungkan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, saat ini kami hendak mau membuka akan Alkitab kami, merenungkan akan bagian firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami yang hadir di saat ini. Diamkanlah ya Allah semua suara yang ada dalam pikiran dan hati kami, mungkin suara kegelisahan, mungkin suara ketakutan, mungkin suara kemarahan, kekecewaan, apapun itu ya Allah yang bisa menghalangi kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya telinga kami mau mendengar, hati kami siap untuk ditaburkan dan pikiran kami tertuju kepada suara-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah, karena kami mau mendengar dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Roma 12. Roma 2, maaf. 12. 12 toh? Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai yang 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar akan firman Allah, tetapi lebih berbahagia adalah setiap kita yang mau menjaganya dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, goedemorgen, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Wesley? Saya kangen sekali sama Pak Wesley. Bukan berarti yang lain tidak ya. Lama saya nggak ketemu Pak Wesley. Saya berharap dengan kondisi COVID yang makin mengganas di Nederland, kita semua dalam keadaan sehat. Berharap begitu. Bagaimana kabar Ibu Novi dan pasangan yang terkasih? Baik-baik saja, sehat. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya mau mengajak jemaat untuk melihat gambar berikut ini. Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas? Bisa lihat jelas ya walaupun gambarnya kecil. Gambar pertama ini, gambar ini menunjukkan jelas kepada kita bahwa sebelum saya lanjut, apa kira-kira yang Bapak Ibu lihat? Penjara. Apalagi? Yang keras saya nggak dengar Bapak Ibu. Tante Wanda? What ziet u Tante Wanda? Ya? Saya ini nebak-nebak namanya siapa ya itu ya. Anaknya Ibu Novi namanya siapa Bu Novi? Isaac. Yang mana namanya Ishak? Ishak. Apa yang dilihat? Wat ziet je? Twee mensen? Ja. Goed gedaan, dank u wel. Tante dan Om mendengar dengan baik. Ada Ibu Lia. Bagaimana kabar Bu Lia? Gambar pertama ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa ada dua orang narapidana. Itu yang pertama kita lihat. Mereka narapidana yang berada pada satu tempat yang sama. Dan kalau satu tempat yang sama dalam penjara, mereka memandang keluar melalui satu jendela yang sama gitu ya. Cuma satu jendela tuh, nggak ada dua jendela. Hanya satu jendela yang sama. Nah kalau tinggal dalam penjara yang sama, pasti mengalami pergumulan yang sama, perasaan yang sama. Ya orang tinggal dalam penjara ya, pasti memiliki perjuangan, perasaan, pergumulan perasaan, berat, ringan, pasti sama. Tentu saja mengalami persoalan yang sama, namun yang paling berbeda. Ibu Novi boleh kembali ke gambarnya. Bapak Ibu lihat hasil lukisannya. Jauh berbeda. Yang sebelah kiri melukis terali-terali pada jendela. Yang sebelah kanan dia melukis pemandangan yang indah sekali. Padahal itu dari jendela yang sama tuh. Tetapi dua hal yang sangat berbeda. Hal ini terlihat dari lukisan mereka berdua. Sangat jauh berbeda. Perspektif yang sebelah kiri menghasilkan lukisan terali-terali bersih. Dan perspektif pribadi yang kanan menghasilkan lukisan pemandangan yang indah. Gambar ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bagaimana kita memandang dunia ini tergantung dari bagaimana kita melihatnya.
Narapidana sebelah kiri memiliki perspektif yang negatif, bahasa kita manusia. Hanya memandang jendela melalui jeruji-jeruji besi. Dia memandang hidupnya hanya melalui jeruji-jeruji besi dan menghasilkan lukisan jeruji-jeruji besi yang ada pada jendela. Dan narapidana yang memiliki perspektif positif menghasilkan lukisan pemandangan yang indah yang dilihatnya di luar dari jendela. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, selalu ada dua perspektif ini dalam kehidupan kita, yaitu positif dan negatif. Setiap orang berusaha, setiap orang, setiap manusia dalam dunia ini berusaha untuk melihat kehidupan dengan perspektif positif, pasti dengan perspektif positif, berdasarkan prinsip-prinsip hidup yang mereka percayai. Enggak magniaut, apapun religius, apapun religinya, apapun agamanya magniaut. Tapi yang pasti semua orang berusaha untuk melihatnya dalam perspektif yang positif. Dan sebagai orang percaya, saya tidak bilang sebagai orang baik, tetapi sebagai orang percaya, als gelovige, sebagai orang percaya, perspektif terbaik untuk melihat kehidupan kita di dalam dunia ini adalah, jemaat, perhatikan bahasa Belandanya dengan baik. Bagaimana kita memandang dunia ini tergantung dari kehendak Tuhan untuk bagaimana kita harus melihat dunia ini. Bukan tergantung dari bagaimana kita memandangnya, tetapi bagaimana kehendak Tuhan untuk kita memandang dunia ini. Sehingga semua orang boleh melihat dunia ini berdasarkan perspektif positif maupun negatif, berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan yang mereka percayai. Tetapi bagi kita, orang percaya, voor ons als gelovige, hanya berdasarkan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pertanyaannya bagi kita adalah, apa sebenarnya kehendak Tuhan itu? Apa sebenarnya menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya kehendak Tuhan? Jemaat Perki itu jemaat tertua di Nederland, Indonesische Gemeenschap. Pasti tahu apa itu kehendak Tuhan, kan? Tidak mungkin saya tanya tuh, di mana ya Bu Pendeta? Sabar Bu Pendeta. Pasti tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan. Bapak Ibu, als mag ik vraag, apa sebenarnya kehendak Tuhan? What is the will van de Heer Yesus? Bung Remsi, hari ini saya banyak dialog, jadi siap-siap saja untuk ditanya-tanya. Persekutuan, Bung Norman? Selalu berdoa dan menjalankan kehendak Tuhan. Oke. Mas yang pakai jaket biru, pakai masker putih. Mengikuti petunjuk Alkitab. Pianis? Selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke. Ada banyak perbedaan pendapat, tetapi basisnya sama saja. Kita lihat apa kata Alkitab. Tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Nah, ini kuncinya. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Allah itu cuma sederhana. Semua orang kenal kebenaran firman Allah yang tadi Bapak Ibu bilang itu, plus diselamatkan. Sehingga berdasarkan ayat Alkitab ini kita mengetahui bahwa kehendak Allah yang dikerjakan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah agar semua orang, bukan cuma orang percaya, semua orang memiliki pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan. Ini menjadi dasar perspektif kita yang harus kita miliki dalam memandang kehidupan kita ini,
di dalam dunia ini. Perspektif ini yang berdasarkan kebenaran dan membawa kita kepada keselamatan. Dan sebagai orang percaya, saya sekali lagi tekankan, sebagai orang percaya, pengetahuan akan kebenaran itu dapat di mana kita peroleh, Bapak Ibu? Dari mana kita memperolehnya? Kita lihat gambar berikut ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Cahaya. Buku? Licht? Jelas itu ya? Ada buku, ya pasti mungkin Alkitab, tapi maksud saya memang mau menunjukkan itu Alkitab, dan ada pelita. Bapak Ibu tahu lampu pelita ya, di Belanda nggak ada orang jual mungkin. Tapi kalau kita di kampung-kampung itu pakai pelita itu harus pakai minyak. Kalau nggak ada minyak, dia tidak bisa menyala. Pelita itu akan menyala selama ada minyak. Pernah sekali ada yang terbuka, yang kita sebut Alkitab dan pelita. Buku ini adalah sumber pengetahuan kebenaran bagi kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, untuk menambah pengetahuan kita bisa membaca buku apa saja. Apa saja. Bapak Ibu saya yakin suka baca buku ya, apa saja Bapak Ibu bisa baca untuk menambah pengetahuan. Namun sebagai orang percaya, sumber pengetahuan akan kebenaran kita hanya bisa dapat melalui ini. Hanya melalui Alkitab, maknanya dalam bahasa apapun. Sebagai orang percaya itu adalah dasar kebenaran bagi kita. Pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan tentang kebenaran bukan hanya sekedar pengetahuan dasar yang diperlukan dalam beberapa waktu ke depan, melainkan pengetahuan esensial yang dapat, ini penting bagi Perki Amsterdam Zuidoost, untuk menyelesaikan kompleksitas hidup umat. Kita umat di Perki itu persoalannya itu bukan 1000-an, 90 tahun toh, semakin ya. Bapak mertua saya suka bilang, aduh ini pen, dat pen, debi. Langsung dia tutup dengan, ya ouderdom ya. Bagaimana kalau saya bilang pergi gitu? Ouderdom ya Tante Wanda. Seville, itu kompleksitasnya umat hanya bisa diselesaikan melalui ini. Bukan otaknya saya, bukan otaknya Pak Norman yang keren soal manajemen, bukan otaknya Ibu Novi yang bisa menenangkan umat, bukan itu. Tapi firman Tuhan yang bisa menyelesaikan akan berbagai kompleksitasnya umat. Pengetahuan kebenaran hanya mungkin dari objek yang diberikan untuk dipikirkan melalui pengetahuan transendental. Pengetahuan kebenaran merupakan interpretasi tentang pola alami dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Ini dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan kebenaran merupakan pengetahuan esensial yang transendental tentang segala ciptaan dan bersifat esensial dalam kehidupan seseorang. Sehingga kalau menyelesaikan berbagai persoalan lepas dari ini, hanya akan mendatangkan lagi persoalan, tidak akan menyelesaikan persoalan. Secara Kristiani, pengetahuan kebenaran merupakan kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut yang berasal dari Allah. Kebenaran absolut itu bukanlah hanya suatu presuposisi atau paham yang bisa saja berganti ketika kita mempelajari sesuatu. Dia absolut. Sehingga mau belajar tentang paham apapun yang ada dalam dunia ini tidak tergantikan. Tetapi ini melengkapi apa yang kita pahami. Kebenaran absolut bagi orang Kristen adalah pribadi, yaitu Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, Alkitab mengandung kebenaran sejati karena pernyataan diri Allah yang adalah kebenaran itu bisa kita temui di dalam Alkitab. Kebenaran pengetahuan tidak ada di luar kerangka metafisika Allah. Dan semua kebenaran tersebut tercakup dalam Alkitab. Amsal 1 ayat 7 ini beken, bagian dari Alkitab ini beken.
Di dalam Alkitab menegaskan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan dididikan. Sehingga sebagai orang percaya kita mengimani bahwa pengetahuan kebenaran diperoleh hanya melalui takut akan Allah. Orang takut akan Allah pasti dia buka Alkitab. Orang takut akan Allah pasti mencari kehendak Allah. Orang yang takut akan Allah pasti rutin baca Alkitab. Orang yang takut akan Allah pasti bersedia membuat waktu mempelajari akan firman Allah. Kebenaran, sehingga sebagai orang percaya kita mengimani bahwa pengetahuan kebenaran hanya diperoleh melalui takut akan Allah. Takut akan Allah memberikan kepada kita sumber pengetahuan akan kebenaran karena kita mencarinya ketika kita takut akan Allah. Bahkan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 bersaksi bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya saya memasukkan gambar yang ada pelita tadi untuk Bapak Ibu. Menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, pelita atau lampu yang kita lihat tadi itu menggunakan dia tidak akan tidak mampu untuk menjadi pelita bagi kita untuk menerangi jalan kita jika kita tidak memberikan minyak terhadap pelita. Dia tidak akan menyala kalau tanpa minyak. Kita harus memberikannya minyak supaya bisa dibakar dan memberikan terang. Itu artinya bahwa ada aksi aktif, ada aksi yang kita lakukan. Ada aksi aktif dari kita untuk mengisi pelita itu dengan minyak. Kalau sudah terisi, sumbunya kita bakar. Ada aksi aktif dari kita supaya ada cahaya yang keluar dari pelita itu untuk menerangi kita. Nah, Alkitab itu menjadi sumber kebenaran. Alkitab tidak akan menjadi sumber kebenaran jika tidak ada aksi aktif dari kita untuk membacanya. Alkitab itu hanya slogan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita tidak menyertainya dengan aksi aktif untuk membacanya, merenungkannya, mempelajarinya, itu cuma jadi slogan. Sama seperti pelita tadi. Alkitab tidak akan menjadi sumber kebenaran jika tidak disertai dengan aksi aktif untuk kita membacanya, memahaminya, dan terlebih melakukannya. Kalau saya boleh bertanya, hari ini saya banyak bertanya Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Berapa banyak dari umat Tuhan yang menjadikan aksi membaca Alkitab sebagai bagian dari ritual kehidupan. Ritual kehidupan. Berapa banyak dari kita yang melakukannya sebagai bagian dari ritual hidup? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika bangun pagi? Jangan bilang langsung pegang handphone. Iya kan, itu yang kita lakukan. Ada yang bilang begini, ya Bu saya pegang handphone tapi buka Alkitab Bu. Oke, kalau begitu itu juga baik. Berarti kan dua hal dilakukan dalam satu kali buka handphone kan, bisa langsung baca Alkitab. Tapi kalau kita buka handphone pertama terus updating status di sosial media, ya updating status pun kita pakai ayat Alkitab lu Bu Pendeta. Iya buka di Google, copy paste. Ya itu bukan itu maksudnya. Menjadi ritual, bagian dari ritual kehidupan, kita membuat waktu khusus. Kita menyiapkan waktu, menyiapkan hati pikiran untuk membuka Alkitab, membaca, merenungkannya dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari umat yang tidak menjadikan aksi mempelajari Alkitab atau penelaan Alkitab. Terakhir saya melakukan penelaan Alkitab dengan Amsterdam Sautos yang hadir cuma perempuan. Bapak-bapak, kemana Anda? Saya tidak lihat bapak-bapak, hanya ibu-ibu saja. Bersyukurlah supaya nanti pada saat masuk surga cuma ibu-ibu. Pak Norman, Bu Pendeta, ngawur aja. Berapa banyak yang menjadikan Alkitab sebagai ritual dalam ketika membaca, merenungkan, dan kita melakukannya.
Jika kita mengimani, Bapak Ibu, jika kita mengimani bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka kita mengimaninya dengan aksi beriman yang aktif. Jangan jadikannya hanya cuma sebagai slogan, tetapi jadikanlah sebagai ritual, bagian dari ritual kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema hari ini, bagaimana kita memandang dunia ini tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Saya mengajak kita semua melihat gambar berikut. Apa yang Bapak Ibu lihat? What's it you? Update a foto. Corona. Apa Tante Wanda? Apa yang Bapak Ibu lihat? Corona, sudah pasti corona. COVID. Apa lagi? Pandemi, dunia, apa lagi? Foto itu bicara banyak. Denken. Apa lagi? Apa yang Bapak Ibu lihat dari ini? Angst? Ada angst? Kalau lihat COVID ada angst tidak? Ada ketakutan tidak? Ada tuh? Ada kesedihan? Verdrih tuh? Ada? Ada trauma? Ada tuh? Ada penderitaan, ada pergumulan. Ketika lihat foto ini kita tidak hanya lihat COVID. Kita melihat bencana kemanusiaan yang menelan korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Ribuan jiwa manusia. Kita melihat penderitaan banyak orang. Kita melihat ada ketakutan, ada trauma banyak orang. Tetapi melalui perspektif yang berbeda, kita juga melihat tantangan iman untuk menghadapi pandemi ini. Kita juga melihat ada kebersamaan dalam masyarakat, kebersamaan dalam jemaat untuk memutus jalur penyebaran virus. Makanya hari ini Anda boleh masuk pakai masker, tapi duduk masker dilepas. Itu kebersamaan yang kita lakukan sebagai jemaat untuk memotong jalur penyebaran virus ini. Ada kesatuan hati untuk berdoa, seluruh gereja di seluruh dunia berdoa sama-sama hanya untuk Tuhan tolong hentikan ini COVID, pandemi ini. Kita bersatu hati, tidak pandang gereja mana, bersama-sama berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Bangkitnya solidaritas dalam menanggulangi pandemi ini secara lokal maupun global, toh di mana-mana serempak itu terjadi. Pembelajaran baru ini penting bagi kita. Banyak gereja mendapatkan pembelajaran baru untuk menghadirkan firman Tuhan ke ruang-ruang pribadi jemaat melalui ibadah-ibadah live streaming. Sebelum COVID, jarang ada gereja melakukan live streaming. Mungkin gereja-gereja yang tertentu. Tapi gereja-gereja konvensional seperti gereja saya tidak pernah melakukan itu. Pada saat pandemi, mau tidak mau harus lakukan live streaming. Kalau mau terus ibadah itu ada. Dan yang paling penting adalah bagi saya, gerakan kembali ke keluarga. Karena semua keluarga harus lockdown. Harus berada di lingkungan keluarga inti. Dan berusaha secara bersama-sama papa, mama, dan anak-anak. Berusaha dengan kreatif menciptakan kehidupan yang menarik karena lockdown, hanya bisa tinggal di rumah, dapur, ke kamar mandi, tidak lebih dari itu. Jadi kalau tidak kreatif menciptakan kehidupan yang menarik, maka akan sangat membosankan karena tinggal dalam periode yang lama dalam rumah saja, lihat itu aja. Apalagi kalau istrinya sudah mulai bungkanya udah mulai gantung, suaminya udah mulai ngomel karena banyak pekerjaan, tapi di rumah lihat itu aja, anak-anak mulai bosan. Kalau tidak membutuhkan, tidak dengan kreativitas yang tinggi, kehidupan dalam rumah tangga, lockdown itu sumber masalah paling besar Bapak Ibu. Ini gerakan kembali ke keluarga. Itu yang kita lihat dari gambar tadi. Melalui pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa, dalam tanda petik, kita dipaksa, mau tidak mau, kita harus melihat, kita harus belajar melihat kehidupan kita dari perspektif yang positif. Kan dokter-dokter selalu bilang harus pikirannya positif karena supaya imunnya naik.
Jangan sampai imunnya turun. Kalau imunnya turun, Bapak Ibu gampang sakit kena COVID. Dari pandemi ini kita belajar bagaimana kita melihat dunia ini berdasarkan kehendak dan kebenaran Tuhan. Melalui pandemi ini kita belajar bagaimana menanggulangi perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan kehilangan, marah, kecewa, bahkan trauma. Karena ada orang yang kehilangan keluarganya tapi tidak bisa memberikan ucapan goodbye. Biasanya kalau orang meninggalkan, apalagi kalau orang Batak ya, yang saya tahu mereka menuturkan kisah hidup itu dalam ritme yang dilakukan. Ketika kena COVID tidak bisa itu dilakukan. Bisa dibayangkan betapa marah, kecewa dan menjadi trauma. Tetapi kita diajak melalui pandemi ini untuk melihatnya dari sisi kehendak dan kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pandemi COVID-19 ini memaksa, dalam tanda petik, memaksa. Kita tidak suka tapi terpaksa harus dilakukan. Kita semua ada dalam situasi dan kondisi lockdown dalam semua bidang kehidupan. Dan gambar berikut ini gambar yang merupakan gambar yang biasa, sudah tidak asing bagi kita sama sekali. Sampai kita memandangnya hanya bahkan di sondergevoel. Karena terbiasa di mana-mana ada gambar ini. Kita melihatnya saking terbiasa kita tidak memandangnya sebagai sesuatu yang istimewa lagi. Sondergevoel. Karena terbiasa. Namun gambar ini yang biasa ini, yang salib biasa ini, menunjukkan secara nyata kepada kita sebagai umat percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan, yang saya ingin bagi dengan Bapak Ibu adalah hanya 3 hal penting untuk diingat hari ini. Hanya 3 hal penting. Ada banyak hal penting tapi saya ingin membagi Bapak Ibu 3 hal penting. Setiap kali kita memandang atau kita melihat di mana saja gambar ini, kita coba untuk ingat 3 hal ini. Yang pertama, kalau kita memandang salib ini, lihat gambar salib ini, ingat Tuhan Yesus memberikan kita harapan baru. Selalu ada harapan baru. Pandemi COVID ini mengubahkan seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kehidupan sebelum pandemi yang begitu luar biasa pada saat pandemi atau nanti pada saat di masa depan pandemi ini hilang, tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum COVID. Sehingga pandemi ini mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kita harapan baru. Selalu ada harapan baru untuk memasuki kehidupan dalam periode COVID saat ini dan mempersiapkan kita untuk masa sesudah COVID yang pasti akan mengalami banyak sekali perubahan. Terkadang kita mempersiapkan diri saat ini menghadapi COVID, tapi zijn we klaar of voorbereiden wij onszelf untuk masuk dalam kehidupan sesudah COVID. Kehidupan pada saat COVID dan setelah COVID tidak akan sama lagi dengan kehidupan kita sebelum COVID. Nah, harapan baru yang diberikan kepada kita bahwa mahni out, bentuk apapun kehidupan kita nanti, yang harus kita ingat adalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Itu harapan baru yang kita selalu dapatkan setiap kali. Kalau ada matahari yang muncul dari timur, setiap saat sama, artinya selalu ada harapan baru. Ini harapan baru yang setiap hari Tuhan berikan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan kita tujuan hidup yang baru. Pandemi COVID ini memberikan kita tujuan hidup yang baru bagi setiap kita sebagai umat percaya. Tujuan hidup yang lebih mengarah kepada sesama kita, lain daripada diri kita sendiri. Pandemi ini sadar atau tidak sadar, kita mengarahkan diri kita untuk memperhatikan orang lain, sesama kita, daripada kehidupan kita sebelum COVID. Contoh saja, mau masuk dalam rumah gereja, mesti pakai masker. Kenapa? Ya nanti saya nggak tahu kalau saya ini membawa virus. Jangan sampai orang lain sakit.
karena kita. Dulu sebelum COVID kita berpikir gitu? Tidak. Ini tujuan hidup baru yang Tuhan berikan bagi kita dalam pandemi ini. Kita lebih memberikan waktu dan perhatian bagi sesama kita, terutama di dalam keluarga. Kita lebih mengarahkan perhatian kita kepada kesehatan bersama sebagai suatu jemaat atau masyarakat. Terbukti Bapak Ibu dengan taat masuk dalam rumah Tuhan menggunakan masker. Kita lebih memberikan ruang di dalam doa-doa kita kepada sesama. Mungkin dulu sebelum pandemi kita berdoa tentang kita aja. Kita berdoa tentang keluarga kita aja. Sekarang ada pokok-pokok doa yang dititipkan bagi kita. Tolong berdoa jemaat ini dong. Mereka banyak mengalami pandemi COVID. Tolong berdoa untuk tante ini dong, sakit COVID. Tolong berdoa untuk dia dong. Ini kita diberikan ruang lebih. Kita memberikan ruang-ruang dalam doa-doa kita kepada orang lain. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita memiliki tujuan hidup yang baru, yang lebih mengasihi sesama kita dengan tindakan yang aktif dan lebih nyata. Yang ketiga, jika kita sudah punya harapan baru, jika kita sudah memiliki tujuan baru, dan yang ketiga adalah Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan yang baru setiap hari. Pandemi ini membuktikan bagi kita bahwa setiap hari kita dianugerahkan hikmat baru untuk memperbaiki, membaharui bagaimana kita meresponi semua situasi dan kondisi yang datang dalam kehidupan kita. Meresponinya. Dalam hikmat baru itu selalu diikuti dengan kekuatan baru untuk menjalani situasi dan kondisi apapun yang datang kepada kita. Ada Bapak Ibu yang merasa capek dalam pandemi ini. Saya merasa capek. Bukan merasa capek badan, tapi pikiran. Kita merasa capek pikiran. Mau naik, Bapak Ibu bayangkan saya dari Antwerpen, mesti naik itu mesti nunjukin QR code. Kalau di sini saya nggak tahu. Kita mau naik kereta, itu QR code harus diberikan untuk petugas kontrol di kereta sebelum naik. Itu saja sudah secara psikologi sudah mempengaruhi kita ya. Belum duduk dalam kereta. Belum melanjutkan perjalanan sampai tiba di sini. Kalau secara geestelijk kita tidak kuat, tidak sehat, maka pada akhirnya akan menjadi lemah, menjadi sangat terbeban, dan itu membutuhkan hikmat dan kekuatan baru setiap hari. Mata kita melihat hikmat dan kekuatan itu. Pikiran kita berpikir dalam hikmat dan kekuatan baru itu. Kaki dan tangan kita berjalan dan mengelola kehidupan dalam periode pandemi ini dengan hikmat dan kekuatan baru itu. Dan itu terjadi setiap hari. Makanya saya tekankan kepada kita semua, ini menjadi penting untuk setiap hari. Harus menjadi bagian dari ritual kehidupan kita. Tanpa kita merenungkan firman Allah, kita tidak menemukan harapan baru, tujuan hidup baru, hikmat baru, kekuatan baru untuk memulai hari baru dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita pada hari ini ayatnya yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tidak perlu lagi menjelaskannya. Itu daudelijk sekali. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Menuntun kita, bagian firman ini menuntun kita supaya kita tidak lagi memiliki prinsip hidup seperti dunia ini. Yang menjadi tema kita hari ini, bagaimana kita memandang dunia ini tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Namun saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengubah prinsip yang tadi itu sesuai dengan kehendak Allah dan kebenarannya, sehingga bagi kita sebagai umat Tuhan,
Bagaimana kita memandang dunia ini tergantung dari bagaimana kehendak Tuhan bagi kita untuk melihatnya. Dengan harapan baru, dengan tujuan hidup baru, dengan hikmat baru, kekuatan baru, dengan harapan iman bahwa semua kita membangun kehidupan sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus dan kebenarannya, menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan sekarang sampai selamanya. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat, ik geef u tijd voor persoonlijk gebed tijdens de voorbeden. Saya memberikan waktu bagi jemaat untuk berdoa pribadi dalam doa syafaat hanya beberapa sekunde. Jadi kita bisa membawakan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan dalam kebersamaan ini. Mari jemaat kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, berterima kasih kami Tuhan, kami boleh beribadah dalam tenang, dalam damai, bersama sebagai jemaat pergi BPPNB di Regio Amsterdam Zuidoost. Berterima kasih kami untuk majelis jemaat, untuk bestur, semua petugas pelayan yang ada di hari ini, petugas vertalen, petugas bimer, pemain piano, majelis yang bertugas, koster, semua kami yang terlibat dan memungkinkan ibadah ini boleh terjadi. Terima kasih untuk setiap kami yang mau meringankan kaki kami mengambil langkah untuk datang dalam ibadah ini. Dan kami yakin ya Allah, Engkau berkata 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, kami lebih dari 2-3 orang. Dan itu artinya ketika kami hadir lebih dari 2-3 orang sebagai jemaat pergi Amsterdam Zuidoost, Tuhan hadir dalam ibadah di hari ini. Dan karena itu dalam kebersamaan syafaat ini kami mau berdoa untuk firman Allah yang sudah boleh bisa kami dengar hari ini, yang sudah boleh kami belajari bersama, renungkan bersama. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pemberita-pemberita, kami bukan hanya menjadi pembaca-pembaca yang jempolan, kami bukan hanya menjadi orang-orang yang hebat berdiskusi tentang Alkitab, tetapi yang paling kami impikan menjadi harapan kami adalah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia apapun, tidak memiliki kompromi apapun risikonya bagi hidup kami. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh melakukan firman yang sudah kami pelajari hari ini dengan setia dan taat mengikuti kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja di dunia, semua para pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan
yang melayani terkhususnya ada di Perki BPPNB yang hari ini beribadah di mana-mana pun di negeri di Belanda ini. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang dianiaya di berbagai belahan dunia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara di Belanda dan Indonesia, terutama dalam menghadapi COVID pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, terutama pakailah anak-anak Tuhan yang memiliki posisi-posisi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Tuhan berikan mereka hikmat berdasarkan akan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk Israel dan bangsa-bangsa di 7 benua dan kota-kota di tempat di mana mereka beribadah, di mana mereka tinggal. Tuhan, inilah bangsa yang Kau pilih, Tuhan sajalah yang berperkara dengan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang hadir, baru pertama kali hadir di dalam ibadah Perki Amsterdam Zuidoost atau yang sedang berlibur dan datang beribadah. Biarlah mereka datang dan pulang membawa sesuatu yang mendatangkan akan harapan baru, kekuatan baru, hikmat baru, dan menemukan tujuan hidup yang baru dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pendeta Perki Nederland, Ibu Pendeta Ida Patinama, dalam seluruh aktivitas pelayanan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi Ibu Pendeta Ida. Yang kami mohon adalah, Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat, supaya Ibu Pendeta Ida bisa melayani dengan konsentrasi penuh, menjadikan jemaat dan tugas pelayanannya sebagai prioritas di dalam melaksanakan panggilannya sebagai pendeta di Perki Nederland. Kami berdoa untuk Ketua Perki Nederland, Bapak Norman Aipassa, BPPNB, tim media, jemaat perki-perki di berbagai tempat, pengurus, badan-badan pengurus setempat, Perki Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Den Haag, Verburg, Zwolle, dan seluruh majelis yang terlibat dalam BPPNB dan badan pengurus. Ya Allah, berterima kasih untuk setiap pribadi yang mau menderita karena melayani umat-Mu. Berterima kasih untuk setiap pribadi yang mau tersakiti, tersinggung, marah karena melayani umat-Mu. Karena melayani umat yang luar biasa besar ini, kami sadar betul tidak mudah. Karena itu ya Allah, kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan hikmat, berikan kasih yang berlimpah, berikan rasa untuk mengampuni satu dengan yang lain. Berikan kebebasan untuk merangkul satu dengan yang lain. Terlebih, limpahkan kasih, supaya mereka boleh melayani sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai vrijwilliger dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Sehingga melayani umat, meresponi seluruh persoalan yang ada dengan kasih. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa juga untuk persembahan yang akan diberikan oleh umat-Mu, yang akan dibawa oleh umat-Mu. Mungkin dalam persembahan ini ada doa-doa yang dinaikkan. Mungkin dalam persembahan ini ada harapan yang dinaikkan. Mungkin dalam persembahan ini ada juga permintaan-permintaan dan juga syukur yang dinaikkan. Tuhan, terimalah persembahan yang akan kami bawa dan ubahkanlah menjadi berkat bagi jemaat Amsterdam Zuidoost, bagi jemaat Perki, dan bagi setiap anggota jemaat dan partisipan yang berinteraksi dengan Perki. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, Stef de Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mohtar, Ibu Nani Pardede, Ibu Nona Maitimu, Bapak Mostard, Ibu Lis Rampan. Kami sangat mengimani Tuhan bahwa ketika Tuhan mengizinkan mungkin kesalahan kami sehingga kami sakit, tetapi di atas segalanya Tuhan ada dalam penderitaan tubuh kami. Karena itu bersatu hati kami mendoakan setiap kami yang sakit, Tuhan datangi, Tuhan jenguk dan jamah dengan tangan kasih-Mu tabib yang benar, supaya makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan boleh menjadi sumber kesembuhan bagi mereka.
Berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Dan izinkanlah mereka dalam tubuh yang lebih baik, lebih sehat untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Bersyukur kami bersama sebagai jemaat dan juga keluarga Simatupang. Karena hari ini berulang tahun Joachim Simatupang dan Daniel de Roover. Bersyukur untuk Joachim dan Daniel yang Tuhan anugerahkan 1 tahun kehidupan bagi mereka. Atau mungkin ada jemaat yang ulang tahun tapi kami tidak tahu nama-namanya. Berterima kasih kami untuk tahun-tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuntunlah kehidupan mereka. Tuhan kelola dan jadikanlah hidup mereka seperti kehendak Tuhan. Ya Allah yang kekal kudus, dalam syafaat ini kami membawa akan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Ya Allah yang baik, inilah doa kami. Terimalah seluruh doa kami dan ubahkanlah menjadi mujizat yang turun dalam setiap doa kami. Berikan kami kesabaran untuk menanti-nantikan akan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan doa kami. Dan kami mau melengkapi akan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kami mempersiapkan persembahan kami dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-16b sampai dengan yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil persembahan disiapkan, kami akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat ayat nomor 287a ayat yang pertama. Dapat diberikan di kantong, dan bagi mereka yang mengikuti ibadah di rumah dapat memberikannya kepada perki-perki setempat. Terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di dalam rumah Tuhan ini berakhir. Tetapi ingatlah yang kita lakukan di sini ketika keluar dari pintu gereja itu, ingatlah bagaimana kita memandang dunia ini tergantung dari kehendak Tuhan bagi kita untuk melihat dunia ini. Jadikanlah membaca Alkitab, mempelajari Alkitab sebagai ritual dari kehidupan. Jangan lupa pulang sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Dan ingat, selalu ada kekuatan baru, hikmat baru, harapan baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 sebagai slot lead.
Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sumber kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali untuk warta jemaat. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 21 November 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian yang telah memimpin ibadah dan kepada Saudari Gloria Rante Toding yang telah mengiringi musik pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 28 November 2021 ibadah di Gedung Gereja De Dries Straumen di sini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinamah. Ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.